saya lanjut ya. Jadi kita fokus pada hasil intersection yang kedua, yaitu hasil intersection antara hasil penentuan kawasan budidaya dan lindung, dan yang kedua adalah penggunaan lahan ya. Di sini saya sudah menyelesaikan intersectionnya, mungkin teman-teman juga sudah. Silakan open atribut dulu. Nah, langkah berikutnya adalah sebelumnya kan kita sudah membuat kolom luasan ya. Kolom luasan akan terlihat kolom luasan itu di sisi di bagian fieldnya ada kolom dengan nama luasan ya. Nah, silakan diupdate dahulu. Caranya kita aktifkan lagi toggle editingnya, kemudian kita pilih field kalkulator yang gambar sempoa, kemudian kita pilih field kalkulator ya, field kalkulator. Nah, kemudian kita pilih yang update ya, update existing field. Terus kita pilih luasan. Nah, di sini teman-teman menyesuaikan ya, memberi nama fieldnya apa. Kemudian di sini kita pilih area itu di bagian sebelah kanan. Sini kita pilih geometri, kemudian area. Nah, kemudian kita scroll ke atas, pilih geometri lagi. Kurung dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Karena kita akan menghitung dalam luasan hektar ya. Dan apply. Oke. Sudah. Close, dimatikan dulu editingnya, kemudian kita save, kemudian kita close. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan ekspor tabel hasil dari analisis dari hasil intersection yang kedua ini, atau di bagian task 2 ini, klik kanan, export, kemudian save feature as. Silahkan teman-teman mau simpan di mana, tapi kita posisi format filenya adalah CSV ya, separated value CSV, dengan file name bisa simpan di mana yang teman-teman bisa mudah menemukan ya. Misalkan ini berarti task 2. Nah, kemudian kita save, kemudian kita oke. Nah, setelah oke, langkah berikutnya akan kita berpindah ke aplikasi yang lain, yaitu kita akan menggunakan Excel ya. Silakan buka Excel-nya. Nah, kemudian Excel, langkah pertama adalah klik File, Open, Browse. Kita cari di mana tadi simpannya, misalnya di desktop. Dan kalau memang filenya tidak muncul, silakan bagian ini kita klik, kemudian All File. Nah, terus cari tadi, saya tadi dengan nama task 2 ya, task 2 CSV. Kemudian di Open. Read only, oke, klik saja. Nah, lalu di sini akan muncul hasil overlay pada task kedua, yaitu overlay dari kawasan budidaya 1 dan penggunaan lahan. Langkah berikutnya adalah kita klik sini sampai terblok satu kolom A ini ya, semuanya A. Kita pilih data, kemudian kita pilih text to column. Nah, kemudian kita pilih delimited ya, karakter set as comment, kemudian next. Kemudian di bagian others, ini di unchecklist, others kita tuliskan koma, karena setiap data itu terbagi atau terbatasi dengan tanda koma. Kemudian kita finish. Oke. Nah, setelah selesai dan setelah selesai masuk semua, semua data sudah terpisahkan secara kolom-kolomnya. Silakan klik bagian sini, unlock semua. Kita pilih insert, kemudian pivot table, kemudian oke. Nah, di bagian pivot table ini kita akan coba sesuaikan. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan dulu hasil penentuan kawasan budidaya, berarti di keterangan ya. Kalau misalkan di saya di keterangan, nah kemudian diklik dulu di sini, yang blanknya kita kosongkan, kemudian oke. Nah, yang kedua kita tambahkan kolom QName sebagai kolom tutupan lahan. Oke. Nah, karena posisi tutupan lahannya ada di posisi sebelah bawah, masih dalam satu row yang sama, silakan ini scroll.
atau scroll. Nah, di bagian QName ini silakan klik, tarik ke bagian column. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah matriks, yaitu perbandingan antara kawasan budidaya dan penggunaan lahan. Oke. Nah, terus langkah berikutnya adalah bagaimana untuk munculkan luasannya. Munculkan luasannya, kita klik bagian area. Nah, tadi di luasan ya maksudnya, di luasan klik saja. Nah, pastikan di bagian akan terisi di bagian value. Kan ada 4 ya, ada filter, column, row, value. Nah, untuk row silakan isi keterangan, kemudian untuk column isi penggunaan lahan, value-nya itu adalah sum ya. Nah, ada beberapa kasus di mana sum itu tidak otomatis muncul. Kadang-kadang pilihannya adalah terhitungnya sebagai count atau jumlah barisnya. Maka biasanya diklik aja, terus kemudian value fit setting. Nah, pastikan sudah milih yang sum. Sum ya. Saya ulang ya. Klik saja, klik kiri lagi. Nah, pastikan sum, kemudian oke. Otomatis silakan ini di copy. Copy sampai sini ya, sampai semua. Nah, udah, kemudian copy. Di set baru. Oke, ini adalah matriks luasan perbandingan untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung dan sebaran di penggunaan lahan. Lalu, bagaimana kita menentukan dia sesuai tidak sesuai? Langkahnya adalah seperti ini. Sama yang seperti kemarin sudah saya jelaskan ya, berarti kita tambahkan di bawahnya untuk padanan. Nah, lalu padanan seperti apa contohnya? Saya akan memberikan contoh ya, salah satu ini silakan dihapus saja angka-angkanya. Nah, misalkan kawasan budidaya ada emplacement, berarti dia sesuai. Seperti itu ya. Kemudian ada hutan belukar di kawasan budidaya sesuai, hutan lebat di kawasan budidaya sesuai, hutan sesuai, kebun jamburan sesuai, ini sesuai, dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang tidak sesuai, misalkan dia rekomendasi kawasan lindung, tapi ternyata ada emplacement, berarti ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, ini tidak sesuai, tidak sesuai, ini tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman lakukan sampai keseluruhan data terpenuhi ya. Mungkin itu aja untuk pivot table. Terima kasih.